happy karena melayani. Semua katakan, saya happy karena saya melayani Tuhan dan jiwa-jiwa. Ya. Di dalam bilangan fase yang ke-10, kita akan buka. Kita bilangan fase yang ke-10 para kekasih. Ayat yang ke-33. Bilangan 10 ayat 33. Pada waktu itu mereka berangkat dari Gunung Sinai, ya saudara, dan mereka ketika berangkat, Tuhan memberitahu, aku akan memimpin kamu dengan tabut Allah. Katakan, tabut Allah. Saudara, tengok sejenak ke atas, tabut Allah itu yang warna kuning itu, peti itu ya. Cuma satu, cuma kita gambarkan dua, supaya dari sini, dari sana jelas. Nah itu tabut Allah. Itu dari peti kayu, ya, tetapi dilapisi luar dalam atas bawah kiri kanan dengan emas murni. Sehingga berat, tapi dalamnya kayu. Atasnya itu yang ada dua sayap kerubion. Katakan kerubion. Kerubion adalah tingkatan malaikat yang tinggi. Ya. Nah, yang paling tinggi. Di bawahnya ada serafim. Nah, kerubion. Ini dari emas murni, tidak ada kayu dalamnya. Jadi dia solid gold. Ya. Jadi saudara lihat bagus sekali, ya. Saudara. Nah, Tuhan mulai memberitahukan kepada Musa tentang kepemimpinannya melalui tabut Allah. Saudara, selama ini Tuhan memimpin mereka dengan suara. Sekarang setelah Tuhan menyuruh mereka membuat tabut, sekarang mulai tabut yang akan memimpin mereka. Itu peti perjanjian Allah, ya. Di dalam Fasal 10 ayat 33, mari kita akan baca. 1, 2. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya. Sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Amin. Para kekasih, lihatlah. 3 hari berjalan tuh jauh, nggak kelihatan dengan mata kita. Ya, jauh, walaupun cuma jalan kaki. Tapi kalau 3 hari berjalan, tabut Allah nomor 1 paling depan sana. Lalu kita ini ngelihat apa? Tuhan, kejauhan Tuhan. Ya zaman dulu enggak ada kacamata ini, apalagi teropong, ya keker enggak ada. Saudara tahu kenapa? Karena tabut Allah ini penuh dengan kemuliaan Allah. Jadi walaupun mereka berjalan 3 hari lebih mendahului. Jadi kalau start itu hari Senin, ya. Maka hari pertama Selasa, Rabu, Kamis. Pada hari Kamis baru iring-iringan umat Allah 2 juta lebih orang ini baru boleh berjalan. Tabut Allah berjalan hari Senin, umat Tuhan berjalan hari Kamis. Jadi jauh banget, gak kelihatan. Tetapi kenapa mereka bisa dipimpin oleh tabut Allah? Karena di dalam 3 hari ini tabut Allah berjalan sendiri dengan hanya diusung oleh 4 orang imam yang masih kuat badannya. Kebanyakan imam itu sudah tua, ya. Dan mengangkat ini dengan mereka berjalan, itu Tuhan menyisihkan dan membuang segala mara bahaya. Baik musuh bangsa-bangsa nomaden, bangsa-bangsa para kafilah di sekitarnya, para perampok-perampok, saudara, binatang-binatang buas. Ketika tabut ini diusung berjalan, kemuliaan Allah menyelimuti para imam yang mengusung, dan tabut ini semua tersingkir. Otomatis bersih jalan itu. Setelah jalan ini bersih, umat Tuhan yang masih menunggu, hari pertama mereka melihat di kejauhan sinar kemuliaan Allah. Itu tabut Allah ada di sana. Hari kedua mereka masih bisa melihat sinar kemuliaan Allah. Hari ketiga mereka masih bisa melihat sinar kemuliaan Allah. Nah, ke arah situ saja mereka berjalan. Tetapi ini sudah dibersihkan. Saudara, siapa yang percaya bahwa hidupnya didahului
dibukai jalan oleh Allah melalui tabut Allah, yaitu hadirat Allah. Siapa yang percaya, angkat tangan kanannya, pejamkan mata, mari berdoa. Tuhan Yesus, jadilah tabut Allah, kemuliaan di depan hamba. Engkau yang menyingkirkan, Engkau yang menghabisin hambatan hidup saya, segala pencobaan hidup saya, persoalan hidup saya, ganjalan-ganjalannya, kemustahilannya, gunung-gunung yang tinggi, jurang-jurang yang dalam, ratakanlah dalam nama Yesus. Hamba percaya Engkau memimpin hamba dengan kemuliaan-Mu. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Bapa. Semua ucapkan terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami tahu karena kami lemah, kami tidak mampu, tidak cukup biaya dan uang, tidak ada kemampuan bagi kami. Tetapi Engkau berjalan di depan kami. Itulah sebabnya kami mau melayani Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Saudara, ayat ini mengatakan dalam ayat 33, sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Mencari tempat perhentian bagi mereka. Ya, dalam Alkitab bahasa Inggris katakan to search out a resting place for them. Untuk dia mencari. Bukan orang, bukan imam, bukan Musa. Tetapi Tuhan. Katakan, tetapi Tuhan Allah sendiri yang membuka jalan saya. Dan mencarikan tempat yang sangat teduh buat saya. Untuk saya beristirahat. Jadi dia, ini tabut diusung. Tuhan berbicara, ini nanti tempat untuk mereka bermalam. Ini nanti tempat untuk mereka minum. Ini tempat di mana aku akan menurunkan roti dari sorga. Ini tempat untuk mereka beristirahat pada hari berikutnya. Jadi yang mencarikan itu adalah tabut Allah. Tuhan sendiri, bukan imam. Saudara. Jadi kalau saudara mempercayakan hidup saudara, dan saudara berkeinginan, saya mau melayani Tuhan. Seperti Rasul Paulus, tidak khawatir. Saya melayani satu rumah Allah, yaitu tempat yang dahsyat, yang menjadi kaki daripada anak tangga dari sorga, diberdirikan, yaitu di gereja. Aku mau melayani. Dan aku tahu, yang berjalan 360 derajat, kemanapun yang mencarikan arah dan tempat istirahat bagiku adalah tabut Allah. Maka aku tidak khawatir apapun. Orang yang melayani Tuhan tidak boleh khawatir apapun. Kalau saya cuma jemaat biasa, ada khawatir dan saya tidak bisa menangani. Saya tidak bisa mengalahkan. I cannot cope all my worries in my life. Karena saya cuma melayani. Karena saya cuma menjadi anggota jemaat. Because I'm only a church member. I'm not doing something for God. I'm not serving Him. I'm not offering my life to Him. Jadi saya ini cuma datang, duduk, kasih korban, pulang. Kenapa dalam PA ini saya menekankan bahwa saudara harus melayani? Karena saudara nanti akan dicarikan oleh Allah. Dia sendiri yang akan mencarikan yang terbaik dalam hidup saudara. Saudara percaya? Itu sebab saudara harus pegang perjanjian Allah. If you keep the promise of God and you are doing His work, and then you will receive a resting place, maka saudara akan menerima tempat yang damai, tempat yang senang, tempat di mana engkau bisa senang. Engkau tidak khawatir. Orang mau bikin apa sama aku, coba aja kalau bisa. Aku tidak akan apa-apa. Rasul Paulus bilang, aku tidak akan apa-apa. Kamu kenapa kamu nangis?
Stop, jangan nangis. Tidak usah khawatirkan nyawaku. Aku menyerahkan nyawaku buat Tuhan. Ya, aku akan baik-baik saja, dia bilang. Jadi saudara harus yakin, walaupun keuangan kita tidak cukup barangkali untuk berobat. Keuangan kita tidak cukup untuk membeli rumah. Keuangan kita tidak cukup untuk apapun yang kita pikirkan. Selama ini kita punya pikiran, kita punya paradigma uang. Kalau aku uangnya cukup, semua lancar. Aku akan happy. Selama ini kita punya pikiran demikian. Ngaku apa enggak ngaku, saya tidak butuh pengakuan saudara. Tetapi saya beritahu kepada Anda, kalau saudara mau melayani Tuhan, maka Tuhan cukupkan semua dalam hidup saudara. Kenapa? Karena dia akan mengutus tabut Allah. Dan tabut Allah ini akan search out. Dia akan mencari. Zaman sekarang, ya saudara, ini bisa diterjemahkan dengan mudah oleh teknologi. Ya, umpamanya oleh satelit pencari, oleh pesawat tanpa awak, drone yang bisa mencari musuhnya. Ya, ciri tubuhnya seperti apa. Dari satelit sana bisa ketahuan, oh dia bersembunyi di dapurnya rumah keluarga A atau keluarga X. Saudara, maka dia yang akan diburu. Atau tentara yang diarahkan. Bukan rumah ini, satunya. Ya, kata satelit, satunya lagi, sebelahnya. Ya, dia sudah masuk kamar mandi. Kamu serbu di kamar mandi. Nah, itu caranya begitu. Pasukan anti teror begitu. Menyergap, pasti kenanya. Itu zaman sekarang kalau kita menerjemahkan dengan teknologi dan kemajuan teknologi dan bioteknologi saat ini. Saudara, orang diketahui tidak kelihatan, tapi dari panas badannya, wah, ini hebat sekali. Ya, jarak berapa ratus kilometer, panas badan seseorang, kelihatannya tidak ada orang sama sekali. Dideteksi termalnya, oh ada 2 orang di sana. Walau tidak kelihatan, tetapi pasti ada. Datang, cari, didekati sumber angetnya badan. Dari ratusan kilometer, saudara. Didekati pelan-pelan, ketemu. Terorisnya ketemu. Saudara, kalau zaman sekarang saja teknologi bisa searching out, bisa nyari, bisa menyelidiki dan menyidik sampai ditemukan. Saudara kan pernah mendengar kira-kira 2 tahunan yang lalu bagaimana seorang teroris ditemukan di satu negara, padahal polisi semua anti teroris pasukannya semua nggak menemukan. Tetapi satelitnya bilang, kamu jangan dekat-dekat di situ. Di dalam perahu itu, di bawah terpal itu ada terorisnya. Nah, tahu mereka. Dibuka benar, tembak. Saudara, apa yang mata tidak bisa lihat, satelit itu bisa lihat. Saudara, ternyata dari mana bisa dilihat? Bayangannya nggak ada, rupa orang nggak ada. Panas badannya orang yang ketemon di situ. Ketahuan dia sekarang. Karena ada 37 derajat Celcius. Saudara. Jadi di sini kita melihat bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau orang saja udah bisa searching out and finding out something or someone, maka bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi saya mohon para kekasih, kiranya saudara ini lebih menyerah kepada Tuhan. Amin. Melayani Tuhan, melayani tabut Allah berarti engkau akan terima kemuliaan dari Tuhan dalam hidupmu. Engkau dilingkupi oleh kuasa Allah dan engkau tidak sendirian. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Saya akan tutup dengan bagian yang kedua. Saudara, apakah dia? Yang kedua adalah happy yang sejati adalah sehat dan bugar, tubuh, jiwa dan roh, di hari muda, di hari tua, dan makin berbuah-buah. Amin. Ayat yang terkenal, ayo kita baca Mazmur 92, 13, 16. 1, 2. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon.
Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia